ruang kota Glenmore sendiri. Diumumkan buat masyarakat Desa Sepanjang bahwasanya segera diberangkatkan untuk kereta wisata. Mari bisa merapat di dusun kantor Desa Sepanjang. Ditunggu ya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, monggo yang mau ikut keliling wisata sambil belajar edukasi tata ruang agribisnis yang ada di Glenmore. Kamu sini om? Ya. Ada dia nih. Ya, mau lagi di situ tuh. Aku. Ayo. Kayak lang ini lah ya. Ayo, Lin. Permisi ya. Oh iya. Cuma Lin, kena Lin. saya mau Iya. Linda. Ini Lena. Apa Babu kakak lah nangis ya? Kayak nang cukup tangan. Undang mana? Saya tak cukup ada. Ini kali juara kumpulan. disebutin Pak. Oh, minta besok kok. Naik semua, jangan takut, tetap menggunakan masker ya. Ini mana maksudnya? Pakai masker. Kemarin gue kantor desa ada di pasar malam, tapi orangnya nggak ada mas. Oh dia di sini buat mas ya. Kamu di sini. Mas bisa diapa kan? Nanda ini Riko ini. Dah itu udah aku ngarep dah kosong dah. Dah ngarep. Nanda tambah. Contoh kamu ini loh dah. Ayo kiri kau dengar tengah. Ayo di tengah kono kau. Ayo bebaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan kontemporer berangkat ya. Rutenya kita ke utara dulu. Perkebunan swasta PT Glenmore. Iya. Ya. Adik-adik ya, yang dekat sama pintu pegangan ya. Oke. Komunitas. Tangannya dilarang keluar. Tadi aku ngomongin yang kono ae kok ya. Alah. Ambulan politik ya. Bakse gitu sih. Motor nang bakse. Bakse kana kita. Oke, sedikit saya informasikan bahwasanya kereta wisata ini bakal mengenalkan tata ruang kota dan agribisnis. Ada yang tahu nggak ini tempatnya lokasinya di mana? Pasar Glenmore. Oke, Pasar Glenmore ini versi saya dulu ya. Pasar Glenmore ini sebagai pusat sentral ekonomi masyarakat yang dinaungi oleh apa Pak? Dinas apa? Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bukan? Ya. Nah, jadi
pasar-pasar di sekitar Glenmore. Contoh di luar Glenmore sendiri ada pasar Genteng dan Kalibaru. Jadi pasar Glenmore ini sebagai 0 kilometernya Glenmore, pusat kota ibu kota Glenmore. Anda disuruh ke sini aja tidak ngalangi wong yang Aku nggak enak malah ngadep kono. Pasti ya ulah ngadep. Ini ya. Oke, sebentar lagi kita memasuki tikungan S ya. Tikungan S yang utaranya ini sebelah kiri, bisa dilihat sebelah kiri habis ini. Nah, itu ada bangunan tua. Coba dilihat. Nah, itu ada bangunan tua yang dulunya difungsikan sebagai apa Mas Aris? Rumah. Dulu itu adalah rumah kepala stasiun. Jadi difungsikan sebagai rumah kepala stasiun ya. Jadi sampai saat ini itu sebagai milik PT KAI ya. Oh nih. Masyarakat di sini nih sebagian penduduknya mayoritasnya sebagai apa sih kalau boleh tahu? Bertani dalam artian bisa padi ya, bisa hasil dari kebun. Kalau kebun di sini apa saja Pak yang milik rakyat? Padi itu masuknya sawah. Kopi ya. Jadi masyarakat di sini tuh sebagian ada yang menanam kopi, rata-rata di lahan-lahan perhutani HGU ya, HGU Guna Usaha. Petani di sana menyewa lahan dengan sistem cuti nanti biasanya gitu. Selain petani juga ada perusahaan korporat swasta namanya PT Glenmore. Di sana juga bergerak di bidang perkebunan. Ada kakao, ada karet, apa aja Mas Aris? Ada tebu juga ya.
tanaman kakao ya namanya ya. Biasanya teman-teman menyebutnya tanaman coklat di sini. Cuman dalam istilah orang-orang pertanian, orang-orang perkebunan itu namanya kakao. Jadi kalau istilah coklat itu kakao yang udah diolah dalam bentuk makanan, biasanya disebutnya coklat. Jadi coba berhenti dulu di sini. Terus bentar. Tenang. Sabar. Bapak, misal nanti nggak bisa nggak apa-apa kok ya, nggak usah dipaksa. Adik-adik, ada yang mau tanya nggak adik-adik? Sebelah kiri kita ini tanaman apa coba? Tanaman apa? Ayo adik-adik, jawab yo. Tanaman apa? Ayo, yang berani jawab ada hadiah nggak kakak? Tak jawab. Kakak, abang Layar. Iqbal, Mas Iqbal. Wah, harus peran Mas Iqbal juga nih. Nggak usah dipaksa Mas, nggak boleh, nggak apa-apa kok. Ayo wes dan prosedurnya memang harus izin ke pimpinan juga. Oh iya, nggak apa-apa Bapak, meskipun kita nggak dapat izin, cuman kita miskomunikasi aja kemarin, belum sempat koordinasi ya. Jadi ya nggak apa-apa wes, kalau memang nggak boleh kita ke sana. Kalau lewat kanan nggak apa-apa ya, boleh ya. Nggih, nanti kita lewat kanan aja, putar baliknya di perkampungan sana ya. Iya. Monggo. Matur suwun begitu Bapak, nggih. Bisa munggah ya? Tidak tahu yang Mas, kita lewat jalan yang kanan aja Mas. Iya, nggih. Nggak bisa. jalan nggak bisa lah. Nggak bisa. Parkir dulu. Apa? Parkir dulu jalan kaki anak-anak. Sama aja, kesannya kan pengunjung Mas. Besarannya kan ya? Hah? Masuk di besarannya nggak apa-apa. Masuk Oh di ya, perumahan ya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita nanti putar balik di sana sampai Iya, sana iya, aja. nggak apa-apa. Mas, Agak naik dikit, nggak apa-apa. Bisa ya? Nggak apa-apa. Bisa. Ya. Ayo lanjut yuk. Adik-adik, ini sebelah kiri kita tanaman apa? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan yuk. Adik-adik dulu nih terutama. Nggak ada yang tahu. Biasanya nanti dibuat permen, campuran permen. Adik-adik nggak fokus. Ayo, tanaman apa itu? Coklat, lebih tepatnya ke kakao ya namanya ya, kakao. Ini yang dibuat permen coklat itu ini bahan-bakunya. Ya, kalau masuk sana kan memang sudah ada barang-barangnya. Ya, itu kan nggak boleh kan kesana kan banyak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin nanti mandek sih, sama ngomong aku mandek, ada mandek Mas ya. Ah. Tinggal putar balik aja, lanjut nanti Mas. Puternya Ke arah ke PTPN ya, N12. Masuk pabrik gula. Nggak usah masuk. Kita hanya sekilas saja mengenalkannya. Nah.
Pelan-pelan mas, sabar. Nyantai. Baterainya nih habis nih. Mbak Adin, ada baterai ini nggak? Nggak ada ya? Baterai ini nggak ada ya? Mungkin lebih enaknya itu Mbak Din, teman-teman yang di sana suruh beli dulu enak. Nanti kita ketemu di pasar. Terus masuknya mas luas. Puter balik aja mas. Enggak. Nah ini aja ke kiri habis ini. Ini baterai nggak sih charger ya ini ya? Biasanya pakai baterai ya? Nggak paham. Oh gitu. Arah balik cuman ke kebun yang selatan. Nggak usah. Oh udah mau jam 3. Mau jam 3. Sekarang setengah 3. Setengah 3. Jam 4 kan? Jam 3 sampai sana. Oh gitu. Iya. Pulang aja ya mas ini. Oh enggak siap mbak. Jangannya jam 2.14. Oh terima kasih mas. Coba dulu. Oh beda. Ternyata Haris tadi yang banyak dosanya. Ngerti aku ngomong. Nah sebenarnya utara lagi itu sebenarnya ada tanaman tebu ya. Tebu, Karet dan cengkeh, semongko. semangka ya. Ya, semongko ya bang ya. Semangka, pepaya. Semangka, pepaya dan lain-lain. Oh iya. Pakis pasti. Di sini ada salah satu olahan masyarakat ya, kekaguman ya Pak ya. Saya dulu sering kalau di Jogja itu sering merasakan kangen di masakan pakis namanya. Oh iya. Kalau kita lebih umumnya teman-teman Jakarta tanaman paku biasanya itu. Jadi di kota ini jarang yang namanya ada tanaman paku, sehingga sampai-sampai di sana itu masuknya di supermarket Mahal. ya mahal, jelas kalau di sana udah mahal. Di Malang itu mahal. Nah ini sebelah kanan kita ada kali ya, mungkin teman-teman bisa melihat itu di situ ada beberapa sampah ya, mungkin kita sebagai makhluk ciptaan juga saling mengingatkan bahwasanya perbuatan tersebut kurang baik gitu. Itu banyak bungkus-bungkus sampah. Nah jadi penyebab utama banjir yang selama ini ada di Glenmore menurut saya itu kan faktornya sampah semua. Jadi masyarakat kita secara nggak langsung kurang peduli gitu. Mungkin nanti bisa digagas sama bapak-bapak desa mengadakan kegiatan program kerja bakti maupun program tong sampah buat masyarakat di Glenmore gitu. Maksudnya nanti biar ada kepedulian terhadap pembuangan sampah. Nah ini ya masih sepanjang jalan kita disuguhi oleh pepohonan kakao yang dikelola oleh PT Glenmore. Mungkin dari traveler di sini
sini ada yang mau menanyakan apa sih Glenmore tersebut, dan mungkin ada yang mau masuk mengasih tambahan secara detail maupun sederhana, nggak apa-apa. Glenmore itu apa sebenarnya gitu? Ada nggak? Mungkin dari bapak-bapak desa mau menambahkan apa tentang Glenmore? Bu, monggo Bu. Ayo Bu. Ini sejarawan dari tim sejarawan Desa Sepanjang. Oh iya, sejarawan ya. Sejarawati. Sejarawati. Alumni mana Mbak? UNED. UNED Jember ya. Oh. Sejarawan. Bener sama ke UNED. Jurusan sastra. Oh, sastra bahasa. Kalau saya lebih tepatnya sastra tanaman. Kamu sastra apa? Aku bukan sastra. Oh, sastra wisata dia. Oh iya, biasanya itu teman-teman sebelah kiri itu ada pemakaman yang biasanya digunakan untuk mengantarkan peristirahatan terakhir buat masyarakat yang ada di Glenmore. Itu khusus perkebunan. Oh, khusus perkebunan. Jadi masyarakat yang bekerja di perkebunan, kalau innalillah di situ ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang Glenmore ya, banyak sekali di Glenmore itu yang kita harus eksploitasi. Dalam artian itu ada sejarah, mulai sejarah peninggalan manusia purba ya, sampai peradaban kolonial VOC, sampai sistem politik yang ditanam oleh VOC, dan sampai juga perkembangan teknologi yang ada di Glenmore sendiri. Habis ini teman-teman yang ada di sini, semua traveler, saya harap setelah turun dari kereta ya, kita langsung menuju ke aula. Ikut diskusi tentang apa sih sebenarnya Glenmore, apa yang ada di Glenmore, dan siapa sih sebenarnya Glenmore itu ya. Jadi kita nanti bakal sharing-sharing, tukar pemikiran sendiri tentang apa itu Glenmore. Coba nih kita lihat sebelah kanan kita ada kegiatan remaja, bapak-bapak kita lagi main layang-layang. Selamat sore Bapak. Sowangan kalau sudah mengatakan. Namanya layangan Sowangan. Kalau di Jakarta Anda tahu ada apa enggak itu? Layang-layang ya. Kalau di Jakarta layang-layang, di sini layangan. Beda, layang-layang dengan Sowangan beda. Oh, okay. Beda nggak? Bedanya di apa itu Bapak? Kalau layang-layang kan biasa yang untuk adu, kalau layangan Sowangan itu lebih identik kepada bentuk dan suara. Ada suaranya. Tapi namanya apa? Sowangan. Sowangan.
yang sekarang dikelola oleh masyarakat ya, untuk kegiatan UMKM dalam bentuk ini kebutuhan dari material bangunan gorong-gorong enggak, gorong-gorong, ada juga rumah kusen juga. Oh gitu. Berarti swasta apa kelompok di situ Bapak? Swasta. Oh swasta ya, perorangan ya. Ini nih, kita ada pohon manggis juga, salah satu produk dari kebun masyarakat. Kalau perkebunan masih belum ada ya, itu kan sebagian dari tanaman tumpang sari yang ada di masyarakat. Ada tanaman kelapa juga, di situ ada kayu-kayuan berjenis kayu keras sebagai apa? Durian. Ini Nah, durian. durian juga, ini sebelah kiri kita ada tanaman durian. Durian sama pisang. Biasanya durian kita nikmati pada bulan berapa, 6 kalau nggak salah. Kalau di sini bulan 12, bulan 1. Oh, bulan 12 bulan 1 ya. Nah itu ada perkebunan manggis. Sini manggis durian wilayah sini sudah. Oh, oke. Hampir semua Apa namanya Bapak daerah sini? Ini dusun Sidomulyo. Oh, Dusun Sidomulyo ini salah satu penghasil durian dari desa Sepanjang ya. Ini ada kegiatan masyarakat berbudidaya ikan di situ. Isinya ikan apa? Nanti di situ ada rumah sejarah, Mas. Salah satu rumah saksi sejarah berdirinya Glenmore. Oh. Di situ ada Pak Iqbal, ini tahu. Ini di sini. Porten. Yang Ya. modern oh Cuma Tuan sekarang Porten sudah dibeli. Cina Tuan ya. Porten itu. Sekarang sudah dibeli warga sehingga direnovasi. Warga atau dulu Chinese? Udah, ini sekarang dibeli Pak Haji Aziz itu. Oh, Pak Haji Aziz dari Belinya di ada barusan itu. Nggak tahu belinya di mana, nggak ngerti. karena kalau secara sejarah kan dulu aset-aset Iya, kita yang ada di sini iya. kan dibeli sama Chinese semua kan gitu. Iya, punya orang Eropa itu. Orang Eropa menikah dengan Enggak, orang orang Jawa, namanya Imuncar itu. Makanya rata-rata sini tuh kalau mau mengajukan sertifikat, kalau masih petok mesti ada nama Imuncar. Itu adalah salah satu istri dari Tuan siapa itu saya lupa. Orang mana itu? Halo, Mas Iqbal. Ya, Mas Iqbal yang paham. Mas Iqbal, dulu sejarah Glenmore-nya ada sangkut pautannya dengan rumah Tuan Porter ya? Tuan Porten. Nah, Tuan oke. Porten. Porten. Nah, ini salah satunya itu rumah yang direhab ya? Ya. Tapi tidak, bentuk aslinya masih Oke. Sedikit dipertahankan. membedah Mas Iqbal, adakah kaitannya dengan Chinese Mas Iqbal? Kalau ini tidak ada, kalau yang Chinese sekolahan SD 2 Sepanjang. Itu asli bangunan Chinese. Kalau ini enggak. Kalau ini orang Eropa ini. oh, Inggris ya? Mas Iqbal? Ya awal mulanya emang dari Eropa, Belanda, orang Belanda. Eropa Belanda ya. Ya, kan yang ini. Tidak ada hubungannya dengan Chinese kan? Oh gitu nih. Belanda. Kalau yang Chinese itu sekolahan. Salah. Oh ini ada perkebunan salah satu warga. Salah pondok. Salah Pondo ya. Biasanya masyarakat sini dan daerah timur sana Magelenan biasanya ya. Medionan. Itu terkenal kampung Salah Pondok. Di Glenmore sebagai sentral Salak Pondonya di Madionan. Oke, sekilas berbicara tentang Madionan juga teman-teman, di situ juga ada sejarahnya tentang Madionan ya. Kalau nggak salah saya di situ baca dari buku yang ditulis oleh Mas Iqbal. Salah satunya di situ kenapa ada unsur Madiun. Selama ini kita
kenal Madiun itu sebuah kabupaten yang ada, salah satu yang ada di provinsi Jawa Timur gitu ya. Ternyata di situ Mas Iqbal menuliskan bahwasanya Madiun itu ada sangkut pautnya dengan orang-orang sana. Kalau nggak salah waktu itu orang-orang Madiun dulu bekerja sebagai arsitek ya, arsitek sehingga dikasih rel kereta api, jembatan ya, arsiteknya jembatan. Jadi sebenarnya Indonesia ini orang-orangnya hebat. Kenapa? Orang-orang Eropa, orang-orang waktu itu kolonial memerankan orang lokal sebagai arsiteknya sendiri. Salah satunya orang-orang Madiun, dan sekarang dikasih dulunya dikasih tempat di daerah Denmark Wetan, maksudnya Wetan apa tengah ya? Gitu. Sepanjang Wetan maksudnya. Sepanjang Wetan, dan dinamakan Madiunan. Oh, Maglenan itu sendiri gimana? Maglenan sendiri, Maglenan. Ada yang tahu nggak dengan sejarah Maglenan? Monggo Bapak bisa dijelaskan sedikit tentang Maglenan. Ini portal. Oh ini ya, ke kanan kita ada Ini bekas baru setengah tahunan lah. orden yang sekarang lagi direnovasi ya. Mungkin agak nuansanya agak lebih modern. Monggo Bapak. Tapi bentuk aslinya masih utuh. Iya. Udah apa? Maglenan Pak. Mungkin Maglenan bisa jelasin tentang Maglenan, karena kita nggak lewat situ habis ini. Nggih. Masih bal, Maglenan masih bal. Oh, Mas Iqbal. Biar ahlinya aja. Sejarah Maglenan itu gimana Mas Iqbal? Oh, kalau rupanya ya adalah saya tahu. Sejarah singkatnya. Monggo Bapak dibantu. Sejarawan. Jadi sekilas saja tentang Maglenan. Pada prinsipnya Maglenan dengan Madiunan itu tidak ada bedanya untuk sejarahnya. Jadi Maglenan itu memang awal kali kita ada warga dari Maglen Jawa Tengah sana, hidup boro di sana, kemudian membuka lahan di sana, dan sehingga lambat laun orang-orang mengatakan adalah kampung Maglenan. Dan sampai saat ini itu jejaknya masih bisa kita rasakan di sana, karena orang-orang tua di sana yang usianya di atas 70 tahun itu masih menggunakan logat bahasa Maglenan atau Maglen. Jadi itu asal dikatakan suku Maglenan. Itu asal mulanya adalah yang membabat, katakan babat alasnya adalah orang-orang Maglen dari Jawa Tengah. Sama dengan Madiunan yang menjadi cerita Putih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sahabat traveler masyarakat Glamor ya, khususnya. Jadi kita mencoba menggali sejarah di sini, secara gambaran tentang kota yang ada di Glamor. Saya harap teman-teman di sini bisa menyerap ya. Di sini ada rumah sejarah juga yang dulu merupakan salah satu cikal bakal dari perekonomian di Glamor. Oh iya. Pusat perekonomian dari kantor. Apa namanya Bapak? Ini rumahnya ini. Ini sampai sekarang bangunannya masih asli. Belum ada perubahan. Yang punya pencegahan. Oh, yang dulunya itu digunakan untuk kepala kereta api ya? Betul. Ini masih belum diraba ini. Ini juga merupakan salah satu bukti Sampai sejarah. sekarang sebagai asetnya PT KAI ya? Iya, betul. Ini masih utuh. Artinya bangunannya masih belum berubah. Ini. Dulu ada yang nempati dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa Bapak? Ini rumah sejarah. Kenapa kok bisa nggak ada sekarang yang nempatin? Ya mungkin karena kan sekarang kan itu milik aset PT KAI, daripada nyewa di situ, mending nyewa yang lain yang Oh, lebih sebenarnya bisa disewakan ya? bisa. Itu lewat. Ini yang punya PT KAI. Oh ya. Ibu siapa Pak? Namanya? Ada ibunya Suaminya malu-malu. ini kepala stasiun Oh enggak, pas kepala stasiun Glamor nih. Oh enggak. Tanggul. Tanggul. Dulu di Glamor, sekarang pindah di Tanggul. Oh. Nah itu Nah pusat. ini teman-teman ya, bisa belok ke kanan. Teman-teman di kanan ada rel ya, yang di situ ada stasiun
satu stasiun yang kini aktif sampai sekarang, namanya stasiun Denmark. Mbak Adin, ini gimana Mbak Adin, langsung menuju ke Balai Desa atau masih lanjut? Balai Desa. Gimana? Bang? Apa itu? Balai Desa atau lanjut? Balai Desa. Oke. Lewat situ enak, tadi di situ ada gudang Tuan Agen yang sekarang bangunannya masih ada untuk tempat orangnya. Itu merupakan pusat tata kelola perdagangan di situ. Gitu ya. Semua komoditi termasuk dari perkebunan numpuknya di situ. Dari situ baru dibawa diekspor. Di situ masih ada. Tinggal bekasnya sekarang ya. Dan bekasnya masih utuh. Sampai sekarang. Masih utuh ya. Ditempati. Sistemnya sampai Sekarang ditempati Chinese. Sistemnya udah nggak berjalan. Enggak ada. Bangunannya masih Cuman maksudnya bangunannya masih utuh. Oke. Yang namanya Tuan Agen. Ya. Kita kembali ke Balai Desa, Mas. Itu masih ada sejarah-sejarah. Semuanya masih terbangun. Dulu semua komoditi yang ada di Glamor, termasuk perkebunan Glamor, itu semua kakao, karet dan lain sebagainya itu tumpuk di situ. Hasilnya Hasilnya kemudian dibawa kereta, dibawa ke luar negeri, ke Belanda terutama. gitu. Oh, sebelum stasiun Pertama itu ya? kali, iya. Sebelum stasiun itu kan ya? Iya. Kalau dari jadi sini ya? pertama kali pusat perdagangannya di situ. Itu yang kemungkinan kalau anak-anak sekarang nggak tahu tentang sejarah itu. Padahal itu merupakan saksi ya, saksi bisu dari Itu sendiri ya, Kota Glamor. lokasi itu ya. Lore stasiun ini kan ini tetap aja bisa disewa. Sekarang Kan harus ditempati oleh Tuan RC. suami ini kan itu, suami ini istri ini itu calon apa kontak itu Pak? Kepala stasiun. Oh, yang kepala stasiun. Iya, dari istri ini kan itu. Bisa minta kontak. Ya nanti ngobrol mana. Oke, teman-teman, adik-adik, ibu, kita segera mendarat di kantor desa Tegalharjo ya. Halo. Alhamdulillah kita udah sampai dan mungkin bisa langsung menuju ke balai desa ya Mbak Andin ya. Jadi harapan kami teman-teman saudara semua bisa ikut menghadiri diskusi tentang tata ruang Denmark sendiri kayak apa. Terima kasih perjalanannya, semoga senang. Apa? Iya Mas, habis ini ya. Saya obrolkan dulu habis ini. Ayo ibu-ibu, saya harap ikut diskusi ya habis ini biar tahu bagaimana sejarah Denmark yang sejatinya itu. Tadi kan hanya sekedar sekilas saja. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mengikuti diskusi, monggo silakan masuk aja, nggak apa-apa, langsung di situ kita sediakan tempat. Buat ibu-ibu Rasakan sama ya. bapak dipersilakan untuk duduk. Ya, dan juga di sini ada Bapak Yudi. Bapak Yudi merupakan artisan kopi ya Pak ya? Artis kopi kita malam ini akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat wine coffee. Kalau misalnya wine coffee ini terkenal di Sumatera ya Pak ya, akhirnya wine coffee juga hadir di Banyuwangi dengan nama Kirkland Wine Coffee. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses wine coffee itu sendiri? Apakah alkohol tepat atau mungkin bagaimana prosesnya? Kita pengen tahu sedetail mungkin. Dan untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan dari live streaming Studio Kelampisan, saya selamat malam semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan langsung aja dilontarkan di kolom komentar dengan hashtag Studio Kelampisan BWI. Oke, saya waktu dan tempat saya diserahkan Pak. Jadi kita sifatnya tulisannya aja Pak ya. Oke, terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian. Selamat malam semuanya. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan proses wine kopi robusta yang sebenarnya ini bukan asing lagi.
ya di telinga penikmat kopi di Nusantara itu tidak asing. Hanya yang selama ini dikenal wine robusta Galuh. Tadi disampaikan, ternyata robusta juga nyampe di Glenmore, ya. Dan kebetulan kita beri nama Creekline Wine Coffee. Kenapa kita berikan nama Creekline Wine Coffee? Karena juga ada sejarahnya. Ya, sejarah merunut pada sebuah buku karya sahabat ya, Iqbal dengan Bung Arif dan malam ini masih Jakarta juga mudah-mudahan nonton ya, bahwa ketika Stylon masuk ke Bangladesh khususnya di Glenmore membuat state ya, kebetulan Glenmore yang tadi dengar masih mau bersama Prof. Dodi ya, RT RW RT3 tata ruang wilayah dan tata ruang kota untuk ke depan kita semua yang ada di Glenmore. Kalau saya mungkin tidak bisa menikmati ya, RT RW RT3 itu benar dan 30%, 70% itu. Tetapi malam ini kita akan bicara kopi. Dan saya yakin kawan-kawan juga penikmat kopi. Tetapi malam ini kita sajikan wine kopi robusta yang selama ini di telinga kita semua Asing ya Pak ya? asing. Kenapa asing? Karena yang ada Arabica. Benar Pak. Dan kopi memang dua. Kalau ada Arabica ya robusta. Tapi di Glenmore, Iya Pak, kalau di Glenmore tuh di gimana? Glenmore kita hanya punya robusta. Ada sedikit Arabica yang lagi kawan-kawan mapping ya, riset kecil-kecilan yang memang Arabica ada. Sahabat yang saya sayangi ya, untuk memproses wine coffee ini sebenarnya semuanya bisa ya. Semua sahabat-sahabat warga Glenmore, kawan-kawan pemuda, untuk menggerakkan sektor real di bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, semuanya bisa ya, semuanya bisa. Tetapi memang harus dibutuhkan kedisiplinan ya, kedisiplinan. Kalau saya boleh tanya nih Pak, proses pertamanya itu setelah kita udah ada biji kopinya itu apakah direndam dulu? Apa natural proses kah atau bagaimana? Iya, semua yang kita buat ini natural proses. Natural. Jadi tidak ada kandungan apa ya, bahan kimia lainnya, esensi dan sebagainya. Kita gini ya, kita berawal dari hulunya. Hulu itu petaninya. Ya, baik Pak. Hilirnya kita. Ya, penyeduh. Penyeduh. Kebetulan saya di samping suka penyeduh, tapi bukan barista ya. Bukan barista. Pecinta kopi aja ya Pak. Penikmat kopi yang kemudian cinta kepada kopi. Benar. Hanya itu. Sudah berapa lama sih Pak sebenarnya Craftland ini udah berjalan? Kalau untuk eksperimen hampir COVID ya. COVID masuk. Pasca COVID berarti ya Pak ya, udah mulai. Kalau gitu dari awal proses Pak sampai akhir kira-kira Craftland ini melibatkan berapa petani, berapa stakeholder sih Pak yang terlibat? Ada berapa aktor, ada berapa peran di sini? Sementara di Glenmore itu karena memang ini asing, karena mindset wine kopi ini di Arabica, makanya kita lagi membranding inovasi baru ya Pak. Kopi robusta khusus dari petani Glenmore ya. Dan memang tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Di hulunya itu petani terbiasa dengan petik harus ya, asal metik yang penting dapat hasil ya. Nah, kalau Craftline ini mencari kopi-kopi terbaik ya Pak, biji-biji kopi terbaik, jadi premium ya Pak ya? Iya, semua yang kita proses menjadi white coffee ini red cherry, tidak ada yang yellow, tidak ada yang green. Jadi red
respon baik. Langsung direndam habis itu ya Pak ya? Atau Iya. nggak pakai rendaman? Karena proses fermentasi Oke. mau tidak mau Oke, kita bekap ya. berarti proses fermentasinya itu berapa lama tuh Pak, kira-kira? Ya, mulai dari petani tidak boleh lebih dari 6 jam. Oh, tidak boleh lebih dari 6 jam. Kalau 6 jam lebih karakteristiknya berbeda Pak? Taste-nya beda. Oke, taste-nya beda. Aromanya berubah, taste-nya juga beda. Oke. Jadi ini yang red cherry ya Pak ya? Ya, ini nih yang red cherry. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba? Oke, lanjut. Kalau ingin cepet ya ini red cherry-nya iya. ya. Oke, Pak. Kirkland ini selain menjual wine kopi, menjual apa aja nih Pak? Apa menjual biji kopi juga atau yang udah mungkin di grinder apa seperti apa Pak? Ya, jadi kita juga di samping proses juga menjual green bean, Oke, juga roast bean, Oh, roast bean juga sampai dijual. diseduh ya. Oke, ini sudah kemana aja nih Pak? Kira-kira udah ke seluruh Indonesia kah atau masih di daerah Banyuwangi apa Glenmore saat ini? Lagi-lagi Oke. yang ada di benak penikmat kopi kan Arabica ya. Oh iya. Ini kita juga memberanikan diri bahwa Robusta pun taste-nya hampir sama dengan Arabica. Jadi sementara ini pasar kita di komunitas dulu, Oke. kemudian di lain memperkenalkan di lain kabupaten, ya alhamdulillah cukup diterima juga. Oh. Pada awalnya juga heran kalau Robusta itu sulit diproses menjadi wine. Ya, Padahal sulit. nyatanya bisa ya Pak ya? Nyatanya bisa. Oke, baik Pak, boleh mungkin dijelaskan Mas siapa namanya? Oh, bapaknya ya. Ayo silakan. Aduh, Iya, saya pusing. Jadi sekarang mungkin tadi ini di temperatur berapa Mas? Oke, di temperatur 80. Jadi temperatur juga pengaruh ya. Ah, Tes ya. oke, iya. Tes pengaruh. Jadi Baiknya di temperatur berapa nih Mas untuk mencapai hasil yang maksimal? iya, Di 80. nah 100, 100. kemudian kita turunkan menjadi Oke. maksimal 90. Oke, maksimal 90 ya. Maksimal 90. Oke, baik. Tapi yang tes yang luar biasa bisa dinikmati 80. Oke, 80. Oke. Ini airnya berapa gram, Mas? Oh, airnya nanti 250 gram, kemudian Groundnya 18. oh, 18. Bentar. Ini langsung nih Pak ya, dari Glenmore Ya. nih. Mantap. Ini asli Glenmore. Mantap. Kalau yang ini sama juga nih Pak? Sama-sama. Oke, kalau 1 kilo Kalau berapa? ini bedanya satu jenis kopi wine Robusta Oke. Glenmore, hanya proses roastingnya beda. Oh, proses roastingnya beda. Kalau ini manual roasting, Oh, ini manual roasting. pakai roasting. Oh, oke, Mesin roasting. mesin roasting. Tapi hasilnya nanti akan sama aja ya Pak ya? Sama. aja. Oke. Oke, ini sekarang ada proses grind di green dulu ya Pak ya, di green dulu ya Pak. Oke. Ini sampai gimana nih Pak? Sampai halus, sampai atau kasar aja? Ada ukurannya, ada size. Oke, ada size. Ada size granulnya. Jadi aromanya kan sudah keluar ya. Oh. Pertama kali tertarik mencoba karena emang kemudian menemukan peluang di sini atau memang awalnya inovasi iseng-iseng aja nih Pak? Di pertama sih iseng. Oh iseng aja, wah isengnya langsung bikin white kopi ya Pak ya, lumayan juga. Wah saya iseng ini Iseng. nonton YouTube, Bapak iseng nonton bikin white kopi ya Pak? Jadi bisa di aromanya ya, bisa di. Iya aromanya sangat menyengat sekali ya kalau teman-teman menyaksikan di rumah. sangat Robusta. Robusta, jadi ada asam-asamnya tuh luar biasa. Kalau Masnya udah lama Mas jadi barista? Sudah berapa lama Mas? Oh lagi konsentrasi ya Mas ya? Lagi konsentrasi dan ditanya. Nanti tesnya berubah. Oh tesnya berubah. Ya, proses brewingnya. Selama ini antusiasme dari pecinta kopi Banyuwangi gimana nih Pak terhadap Kirkland ini?
Atau luar biasa. luar biasa ya? Luar biasa. Saya juga melihat ini sebagai potensi yang besar Pak di Glenmore. Semoga ini bisa menjadi ini ya teman-teman ya, menjadi UMKM yang kemudian bisa dibanggakan teman-teman Glenmore semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini ada di angka 8. Jadi gini, Berapa Pak? kalau ada yang pernah ke Australia, Wah, belum pernah. Sama aku juga pernah. Belum. Jadi ketika minum wine robusta Glenmore, seperti kita ada di Australia. Australia bagian mananya tuh Pak? Udah suruh milih sendiri aja. Oh iya. Ini kita lagi menunggu dripnya ya Mas ya. Waduh. Ini bisa langsung nih Pak berarti ya? Bisa nanti kita. Oke, agak dingin. mantap. Kalau airnya biasanya kan beda-beda nih Pak. Kalau wine kopi biasanya kan kalau kopi ini airnya ada yang air jenis-jenis tertentu. Ini airnya air biasa aja kah atau harus air dari pegunungan Glenmore? Ini air dari Tuhan. Oh, waduh. Ya air biasa. Air biasa aja. Santai aja. Selama ini perasaannya gimana Mas membuat wine kopi? Apa ada kesulitan-kesulitan tertentu? Oh nggak ada ya masih ya. Kalau bapaknya biasanya seminggu berapa kali Pak konsumsi wine kopi ini? Kan setiap hari ya. Oh bahkan setiap hari. Jadi risetnya nih, research and development-nya terus-menerus. Terus-menerus. Wah, luar biasa. Jadi kita selalu bereksperimen. Eksperimen ya Pak. Nah, Iya. Sekarang ini untuk meminum ini ya wine coffee robusta Iya. Glenmore ini biarkan dingin dulu, agak hangat gitu ya. Oh, baik. Ini dijual berapa mili Pak dengan harga berapa nih? Kalau untuk seduh itu per 150 mili 150 mili. itu kita jual 12. Oh, 12 Kalau ya, 12.000. 12.000. Kalau 18 mili kita jual 16. Oh, 16. Kalau roastbeefnya itu kita jual 125. Oh, oke. Roast beef-nya yang dijual apa aja nih Pak? Atau satu? Green bean ya, green bean. Oh, green bean. Green bean-nya. Ada dua grade ya, green bean. Yang pertama dengan harga 125, yang kedua 200. Oke, yang 125 apa tuh Pak bedanya sampai 200? Size ya. Oh, size. Baik. Tapi kalau pakai yang ini size-nya yang mana saja bisa ya Pak? Bisa. Oh. Seru ya Pak ya? Seru loh Pak? Sangat seru ya? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang proses-proses pembuatan wine kopi ini? Coba sih biasanya kalau kopi. Nah, boleh ya Pak, berarti dicoba. Teman-teman mau coba Pak semuanya Pak? Siapa yang mau coba dulu? Oh, mau tanya? Silahkan ini Pak, mic-nya mungkin. Nanti teman-teman yang live di rumah bisa kameranya. Baik, langsung saja pertanyaan kami yang pertama, apakah semua jenis kopi itu bisa digunakan untuk wine kopi itu sendiri? Terus yang kedua, proses daripada pembuatan bahan baku kopinya apakah sama dengan proses kopi-kopi biasa? Maksud kami dari gelondongan sampai menjadi biji kopi seperti itu, prosesnya sama atau beda? Ya, yang pertama, Gimana? yang pertama semua jenis kopi bisa diproses wine. Ya. Oke, baik Arabica maupun Robusta ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi proses awalnya adalah kita ambil ya red cherry ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 6 jam. Kita cuci bersih. Oke, cuci bersih. Kita sortir ya. Kita sortasinya itu dengan air. Oke, sortirnya dengan air ya Pak ya? Air. Itu kan ada yang ya, Ya, nanti ke ada yang tenggelam, Iya, ada yang tenggelam, ada yang ngapung nanti ada ya yang Pak? ngapung. Iya. Nah, yang ngapung itu kita ambil. Oh, yang ngapung Kita ya? ambil itu termasuk sortasinya. Baik. Yang tenggelam itu kita cuci lagi. Oh, yang tenggelam. Habis kita cuci, kita tiriskan sampai benar-benar kering. Kering. Setelah kering baru kita belah.
kita bekap dengan plastik, ya, karena plastik itu murah. Biasanya kalau proses kue ini memang ada alatnya ya, yang agak mahal. Oh, jadi ini hanya direndam dengan plastik bisa ya Pak ya? Ya, kita bekap dengan plastik selama 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari, kemudian jadi 5+1 ya, 5.1 ya. Iya. 5 hari bekap, satu kali Oh. jemur.